Nights you were sleepless, I know it wasn't easy, and you are the reason I'm here. And no other feeling can top what you mean to me. I owe you all of my years. I love you the most. I just want you to know you gave me the love I always need. My heart will always be your home. I'll be there forever and ever, wrapped up in endless love. X marks the spot, you're my treasure. Can't thank the Lord enough. You are my angel, my superhero. Forever
Forever I'm grateful, always a part of me. You are my heartbeat, beating away every day. You'll always be my queen. No one can take your place. You told me love took away pain. You are the sun behind the rain. You are my heartbeat, beating away every day. 9 months you carried me through the pain. I'll never let you down, I swear. You made the man that I am today. I'll always keep you in my prayers. Heaven lies under you. I'll lower the wings you gave to me. You'll never be number two. God hears your call, so pray for me. There with you on your golden days. There with you right to your oldest stage. You are my map, you show me the way. Right up to heaven's gates. You are my angel, my superhero. Forever I'm grateful, always a part of me. You are my heartbeat, beating away every day. You'll always be my queen. No one can take your place. You told me love took away pain. You are the sun behind the rain. You are my... Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Masih semangat gak nih puasa hari ke-5? Oke, sebelumnya mungkin bisa di komen dulu apakah suara saya sudah jelas? Izin operator. Oke, jelas ya. Di YouTube. Oke, sudah jelas. Terima kasih teman-teman. YouTube jelas ya, Kak Jin? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan keempat, episode keempat, Adab Sulukil Murid bersama Ustazah Dina BSA. Temanya logout dari maksiat, login ke jalan yang taat. Saat Allah memanggil hati yang tersesat. Waduh, dalam banget kayaknya. Oke teman-teman, sesuai janji admin tadi yang ada di grup, di awal kajian akan ada sebuah video. Jadi kita tampilkan dulu videonya untuk menyingkat waktu. Kepada operator kajian dipersilahkan. Aku dikaruniai seorang putri yang sangat kucintai. Dan ia pun juga begitu menyayangiku. Ia pun meninggal dunia. Aku pun merasa sangat-sangat bersedih. Dan suatu ketika, di malam Jumat pada tanggal 15 Sya'ban, aku bermimpi sangat aneh. Saat itu aku tertidur dalam keadaan mabuk dan belum melakukan sholat Isya. Seakan-akan aku berada di hari kiamat. Sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Manusia pun berbondong-bondong bangkit dari dalam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Aku adalah bagian dari mereka. Tiba-tiba aku mendengar desisan ular di belakangku. Aku pun menoleh ke belakang dan sangat terkejut melihatnya. Ini adalah ular terbesar yang pernah kulihat. Ia membuka mulutnya dan siap menerkamku. Tak jauh dari situ, lemah dan rapuh. Tak banyak hal yang bisa ia perbuat untuk menyelamatkanku dari terkaman sang ular. Namun, ia memberikanku suatu solusi. Pergilah kau ke gunung itu. Di sana terdapat barang titipan kaum muslim. Jika kau punya barang titipan di sana, niscaya kau akan tertolong. Aku pun cepat-cepat lari menuju ke gunung itu, sambil mendengar desisan ular yang terus berupaya mengejarku. Begitu sampai di gunung,
aku mendengar suara malaikat. Wahai manusia, lihatlah, mungkin ada barang titipan milik kalian. Sekelompok anak-anak kecil pun berhamburan keluar dan muncul sekelompok demi sekelompok. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sangat aku kenal. Abi, demi Allah, itu adikku. Ia melompat ke arahku, seraya melempar timbangan berisi cahaya ke ular tersebut. Ular itu pun kabur, dan aku bernafas lega. Putriku mengajakku duduk dan berada di pangkuanku. Ia memegang jenggotku seraya menyebut ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk memiliki hati yang khusyuk dalam mengingat Allah dan kebenaran yang telah diturunkan? Mendengar ayat itu, aku pun menangis sekeras-kerasnya. Sungguh, aku terheran-heran dan kagum dengannya. Wahai putriku, engkau menghafal Al-Quran? Ia menjawab, Ya, kami lebih menguasai Al-Quran dibandingkan kalian, wahai Abi. Lalu, putriku membuka rahasia kejadian. Aku terhenyak kaget dan aku pun bertaubat kepada Allah. Aku hancurkan semua botol-botol minuman keras yang masih tersisa di rumahku. Seorang yang zuhud alias menolak dunia dan berhidup warok. Ia hidupkan siang hari dengan berpuasa dan malam hari dengan sholat dan bersujud kepada Allah hingga adzan subuh. Tiap kali ia menyelesaikan 2 rakaat tahajud, ia memegang jenggotnya dan berdoa, Ya Allah, jika kau kumpulkan orang terdahulu hingga akhir zaman, maka haramkanlah Uban Malik bin Dinar dari api neraka. Suatu ketika terjadi kebakaran di rumahnya. Ia pun mengambil mushaf dan sejadahnya. Aku tak peduli dengan kebakaran. Aku hanya mengkhawatirkan mushaf dan sejadah ini jika terbakar. Sungguh binasa orang yang menjumpai Allah dengan membawa dosa segenung. Di antara perkataan beliau adalah, kasihan para pecinta dunia yang meninggal tanpa mencicipi sesuatu yang terindah dari dunia, yaitu makrifat kepada Allah. Belajarlah dari taubat Malik bin Dinar. Tak ada lagi kata terlambat bagi kita. Dan lihatlah bagaimana anak yang meninggal sebelum balik bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Masya Allah, ceritanya Malik bin Dinar. Kisah tobatnya dari ahli maksiat sampai bisa menjadi seorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Nah, pada malam hari ini, pembahasan kita nggak jauh dari itu. Sebelumnya coba kita sapa dulu nih Ustazah Dina yang sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Salma, Kak Jihan, dan semuanya. Oke Ustazah, dari temanya nih kayaknya Kayaknya kembali. gimana kalau saya yang jadi operator, jadi MC, Kak Salma yang ngajar. Aduh, nanti nggak nyampe. Kenapa? Dari temanya Dari kenapa? temanya kayaknya lebih deep dari yang kemarin. Makin hari makin dalam Siapa Ustazah. yang ngarang itu temanya? Sepertinya tentang jalannya orang yang tersesat nih Ustazah. Tentang Jalan taubat, taubat. ya, the second step menuju Allah. Oke Ustazah, langsung aja kita mulai ya kajiannya Ustazah karena waktunya Aku minta mepet. musik yang kemarin anak-anak fashion show, ada nggak? Ada Bukan fashion show, yang yang acara ya. iya, acara apa itu? Apa? Modul syukur. Ya, cocok enggak tuh kira-kira buat yang sekarang? Cocok. Bismillah ya. Coba dulu ya. Mendadak nih teman-teman, permintaannya banyak memang.
Ustadzah yang satu ini agak ya gimana gitu. Wes doain sehat afiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Banyak bawang goreng di sini ya. Berlarian. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cocok nggak sih? Atau yang kemarin aja? Cocok. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita lanjut pembahasan kita kemarin lusa ya, kita vakum sehari bahas fikih. Kembali lagi sekarang kita bahas tasawuf. Nah, kita sekarang nih menuju ke tangga kedua. Tangga caranya seorang murid menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Tangga kedua adalah taubat. Makanya banyak orang sudah merasa berjalan menuju Allah, ya, tapi pada kenyataannya mereka nggak nyampe-nyampe. Ya. Sudah sholat tahajud, sudah sholat sunnah, udah puasa Daud, udah sedekah, udah macem-macem umroh berkali-kali, tapi kok nggak jadi wali ya? Ya kan Kak Salma? Ya betul sudah. Macam-macam yang mereka lakukan, ibadahnya, mujahadahnya, usahanya, ijtihadnya, pengorbanannya dan lain sebagainya. Tapi kok nggak jadi wali? Jadi wali sih, tapi wali daya. Wali daya. Barhamhumah. Kama Rabbaini sabir. Ya, karena ternyata Kak Salma, jalan menuju Allah itu bukan itu dulu, ya, bukan ibadah dulu, jalan menuju Allah itu, tapi bersih dulu Kak Salma, baru kamu bisa nyampe ke Allah. Ibaratnya rumah, ada sampah, rumah baru nih, masih baru, masih bau kayu, kayak kamar kita kemarin, ya. Masih belum ada apa-apanya. Kamu mau langsung menghias rumah itu, dikasih kasur, dikasih lemari, dikasih nakas, dikasih perabot, atau memilih membersihkan rumah itu dulu? Membersihkan dulu ya. Apa biarin bekasnya tukang, banyak debunya, masih banyak peralatan, berporak-poranda semua di sana sini, kita langsung isi barang? Atau kita bersihin dulu? Bersihkan dulu sepertinya ya teman-teman. Ada sampahnya ya. Kalau kita ambil dari konsep tasawuf Kak Salma, itu tahalli tajalli. Ya. Bersih dulu baru kamu perindah, percantik. Ya. Bersih dulu. Ya. Ada nggak sih kira-kira yang datang ke kajian nggak pakai mandi? Ada enggak? Minimal cuci muka, sikat gigi deh. Ada enggak? Ya kita lagi enggak kajian ya, kita soalnya podcast. Tapi dalam the real daurah, saya selalu nanya, ada enggak yang kesini enggak pakai mandi, enggak pakai bersih-bersih, langsung datang daurah. Kesian yang duduk di sebelahnya nanti. Iya betul. Ya, enggak keramas sih enggak apa-apa. Yang penting sikat gigi, cuci muka, ya kan? Enggak keramas enggak karena cepet-cepetan. Ya. Tapi saya tadi keramas Kak Salma. Gatel soalnya kepala. Ya. Kalau sampai kita datang ke sini nggak sikat gigi, kesian sebelahnya pingsan. Ya. Rumah kosong nggak disapu, langsung dihias, masuk akal? Iya, enggak sih ya. Minimal ke sini kamu mandi dulu baru dandan. Ya, kalau datang ke acara mandi dulu baru dandan atau bedakan dulu nggak pakai cuci muka. Gimana tuh ya? Kita ambil konsep tasawuf, tahalli tajalli. Tahalli, bersih dulu kalau kamu mau nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ini yang akan kita bahas, caranya bersih-bersih biar nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat. Ya, tidak ada cara lain. Ya. Caranya adalah taubat, kembali kepada Allah. Lock out apa tadi? Lock Lock out dari maksiat, lock in ke ke jalan. jalan taat. Oh, bagus itu, siapa yang ngarang itu ya? Masya Allah ya. Sadadina dong. Gemini dong. Sahabat saya itu. Oh, teman ya. Iya. Hatta semalam tahajud Kak Salma. Tapi kalau utangnya sama orang nggak dibayar-bayar, Iya. dia nggak nyampe ke Allah, nggak bisa nyampe. Hatta puasa Daud, bukan Senin Kamis lagi, puasa Daud. Iya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tapi kalau masih ngomong pedes sama sesama manusia, Betul. kayak sambal ABC extra hot, ya pedes, Iya. sia-sia, dia nggak bakal nyampe ke Allah. Ya. Kalau kamu Iya, udah betul. bersih, udah beres urusanmu, baru tajalli, hiasi, baru kamu itu pantas ketemu Allah, perindah dirimu. Ya. Malam ini spesial banget, kita akan bahas masalah taubat. Cuman kalau nggak selesai pakai part 2 ya Kak Salma. Oke, siap. Saya nggak jamin nih bisa selesai atau enggak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan waktu buat kita semua. Amin. Alhamdulillah kita masuk di bagian kedua ya. Tashihut taubah, memperbaiki taubat. Jadi yang dibahas di sini oleh Imam Haddad bukan taubatnya, tapi tashihut taubah, memperbaiki taubat. Taubatnya itu diperbaiki. Oke. Ya, tashihut taubah, memperbaiki taubat. Tata cara taubatan nasuha, taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian kedua ini dipentingkan bagi seorang yang ingin berjalan menuju Allah ya, adalah setelah dia dapat hidayah, dia harus memperbarui taubatnya. Oke. Wa awwalu syai'in yabda bihil murid fi tariqillah, kata Imam Haddad. Tashihut taubah. Awwalu syai'in yabda. Ketika kita ingin berjalan, pertama-tama yang harus kita lakukan, kemarin yang dibutuhkan hidayah. Dorongannya sudah ada. Ya. Bisikan hatinya sudah ada. Untuk semangat kita jalan, hidayah udah ada. Ketika kita mau berjalan kepada Allah, pertama yang harus kita lakukan tashihut taubah, memperbaiki cara taubat kita. Kalau kita punya dosa sama manusia, maka apa? Kita pengen jalan kepada Allah, tapi kita punya dosa sama hambanya Allah. Kita pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan cepat ya haknya mereka yang terdolimi dengan kita. Kembalikan cepat atau minta maaf atau minta halal atau minta ridhonya. Betul. Orang tersebut ya. Karena dikatakan seseorang yang tanggung jawabnya masih tergadaikan dengan hak-hak sesama ya, sama manusia, maka dia tidak akan bisa menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Urusan sama manusia ribet. Ribet, betul Ustazah. Urusan sama Allah gampang. Ya. Betul. Allah itu mudah memaafkan. Ya. Cuman kita jangan juga jadi orang yang ribet. Iya. Harus lapang dada, harus mudah memaafkan orang. Pengen jadi sifatnya Allah, mudah memaafkan. Iya. Supaya kalau kita salah, Allah pun maklum, mudah maafin. Ya. Iya. Ibaratnya kalau kita ingin terbang kepada Allah, kita ingin nyampe kepada Allah, maka tali yang masih terikat dengan ini dan itu, dengan teman kita, putusin dulu. Baru kita bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau masih punya tali yang narik-narik, kita nggak bisa nyampe ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Naam ya. Setiap kita memiliki dosa, maka ibarat kita mengikat satu tali dengan orang tersebut. Itu satu orang. Nah kalau dengan 10 orang, iya. ini pernah ada salah dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan itu. Ya kita 10 tali. 10 ikatan dengan 10 orang tersebut. Ya kita gak bisa menempuh jalan kepada Allah kecuali apa? Kamu potong, kamu putusin satu persatu tali tersebut. Betul.
ikatan dengan mereka. Ya, kita putus ikatan dengan mereka dengan jalan mengembalikan haknya. Betul. Kalau orangnya udah meninggal, datangi ahli warisnya. Ya, kita minta maaf, barulah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang hal yang remeh, kondangan mecahin piring pulang begitu aja. Nah, hati-hati itu ada haknya orang. Iya, betul. Ya, sudah tinggal aja, biasa kan, pecahkan piringnya banyak. Hati-hati hal sepele. Ya. Menurutmu sepele, kamu bahkan udah lupa mungkin. Iya. Tapi catatanmu ada. Ya Allah. Allah tidak pernah lupa. Ya, Allah tidak pernah lupa apa yang kita kerjain. Ya, itu yang kita lupa, apalagi yang kita sadar ada salah sama orang. Bagi orang yang ingin berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama yaitu adalah at-taubah. Teman-teman di sini kalau saya ada salah dimaafin ya, bagi yang dengerin. Saya juga. Biar tali kita putus ya, biar kita sama-sama nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan taubatan nasuha. Ya, kita kan sering dengar taubatan nasuha. Iya. Kayak gimana tuh? Dikatakan taubatan nasuha, siapa orang yang taubat dengan taubatan nasuha, kayaumin waladathu ummuhu. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Gak punya dosa, bersih. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita punya dosa sama manusia, kita minta maaf, dia ingat terus dosa kita. Betul. Udah maafin tapi ingat gitu ya. Jadi memang memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu mengingat tanpa emosi. Ya, betul. Bukan untuk melupain, nggak bisa dilupain. Ya, manusiawi. Kadang dia ingat, kadang juga dia lupa. Ya. Tapi ketika dia ingat udah nggak emosi lagi, udah dimaafin, udah maklum. Gitu. Tandanya orang yang maaf ya. Bukan berarti dilupain gitu ya. Ingat cuman nggak seperti dulu sampai kesel banget ya. Itu cuman mengingat tanpa emosi aja. Jadi ketawa dia kalau ingat gitu. Ya. Kalau kita punya dosa sama manusia, kita minta maaf, dia akan ingat terus dengan dosa kita. Tapi ketika kita dosa sama Allah, kemudian kita taubat dengan taubatan yang namanya taubatan nasuha, maka Allah tidak akan pernah dianggap oleh Allah kita melakukan dosa apapun. Ya, gak pernah diingat-ingat lagi oleh Allah. Jadi jangan ngerasa gak enak, aku dulu punya salah sama Allah. Itu kalau sesama manusia masih ada perasaan gak enak. Tapi Allah tuh gak gitu. Udah lupa. Ya. Udah lupa. Allah lupain. Allah gak akan inget-inget lagi. Kamu udah taubatan nasuha, udah dihapus. Ya. Betul. Bahkan hebatnya Allah lagi ya. Allah tuh maha besar. Kejelekan kita Allah ganti dengan pahala. Udah kesalahannya diampuni, dilupain, gak diungkit-ungkit. Berkat taubatnya kita. Yubaddil sayyi'at hasanat. Kejelekan tadi diganti dengan hasanat, ya. Allah ganti dengan pahala, ya. Oleh karena itu jika kita semua ingin berjalan kepada Allah, yang namanya murid-murid ini ya. Apa kemarin murid? Netizen itu murid ya. Murid adalah netizen. Wahai para netizen. Murid itu tinggi kedudukannya loh. Kajian ini teman-teman, walaupun ini murid atau murid-muritan, yang penting tetap murid wes ya, mau murid beneran atau murid-muritan ya. Mudah-mudahan semuanya murid beneran. Amin. Ya. Orang yang menuju Allah. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Setiap kali Imam Haddad mengatakan wahai murid, berarti maksudnya orang yang pengen jalan menuju Allah. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah tashihut taubah. Perbaiki cara taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu bukan hanya istighfar doang, bukan. Istighfar sambil nonton TV, ya. Berharap dosa-dosa diampuni ya, mudah-mudahan ya. Tapi itu bukan taubatan nasuha. Ya. Gimana caranya taubatan nasuha? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, orang dikatakan taubatan nasuha bila melakukan 4 cara ini. 4 step. Yang pertama,
An-nadam bil qalb. Hati itu harus nyesel, harus menyesal, kecewa. Ya. At-taubah huwa nadam. Taubat itu sebenarnya kecewa, menyesal. Itu aslinya taubat. Dia getun, nyesel. Kenapa kok saya melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala paling senang dengan orang yang hatinya hancur, ya. Hatinya kecewa, hatinya nyesel. Karena dikatakan ana inda munkasirati qulubuhum min ajli, katanya Allah. Aku ini bersama orang-orang yang hatinya hancur, yang sedih karena dosa kepadaku, aku bersama mereka, katanya Allah, ya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ijlisu ma'at tawwabin, ya. Duduklah kalian dengan orang-orang yang bertaubat, ya. Kenapa? Duduklah kalian bersama orang-orang yang taubat kepada Allah. Kenapa? Fa innahum araqu afidah. Karena mereka orang yang hatinya paling lembut. Masya Allah. Orang hijrah dan taubatnya diterima. Nangis kepada Allah. Itu nangis kepada Allah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dengar surat. Mau pakai yang kemarin apa? Al-lisan bidzikri wal istighfar. Orang dikatakan taubatan nasuha adalah apabila yang pertama hatinya menyesal. Yang kedua lisannya selalu basah dengan zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau nanya nih, zikir apa untuk supaya kita taubat, ya? Dikatakan zikir yang paling bagus itu zikir apa? Apa itu Ustazah? Nah, ya saya nanya. Oh, ini nanya. Zikir apa yang paling bagus? Coba yang udah tahu nggak boleh jawab. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Mungkin bisa chat. Zikir apa yang paling bagus? Istighfar kah? Sayyidul istighfar. Sholawat kah? Doa ini, doa itu? Zikir apa yang paling bagus? Istighfar dan Subhanallah, sholawat. alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, doa Yunus, la ilaha illallah. Macam-macam. Macam-macam. Iya, yang hadir kan wali-wali dahiyah semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak cukup ya. ya. Saya kasih tahu ya. Apa itu? Zikir yang paling bagus itu cuman satu, Kak Salma. Iya, apa itu Ustazah? Yang dibaca. Masya Allah. Ya. Betul, Zikir betul. yang paling Iya, bagus iya. bukan zikir ini wala zikir itu, Iya, tapi betul. zikir yang paling bagus adalah yang dibaca. Betul. Bukan yang nempel di tembok jadi lafat, nanti rumahnya yang masuk surga. Iya, betul. Lafat hadza min fadli rabbi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kamunya zikir enggak? Temboknya doang yang zikir, tembok masuk surga. Tapi insya Allah kalau rumah masuk surga, penghuninya juga, Kak Salma. Amin. Jadi zikir apa yang paling bagus, teman-teman? Zikir yang Udah apa? tahu jawabannya? Yang dibaca. Percuma kalau zikir panjang tapi nggak dibaca. Ada orang yang nempel Yasin loh di rumahnya, tapi dia sendiri nggak pernah baca Yasin, ayat kursi, macam-macam. Macam-macam. Tuh kan tahu, rumah zikir, masa Iya, orangnya enggak. Enggak, betul ya Allah. Salawat, ya, panjang. Doa Yunus, salawat Nariyah, salawat apa lagi? Salawat Taj, salawat Mansub, panjang, nggak dibaca, percuma. Iya, betul. Salawat yang bagus adalah salawat yang dibaca. Istighfar yang bagus adalah istighfar yang dibaca. Mau sayyidul istighfar, mau istighfar biasa, ya. Kalau kamu ingin membuka yang namanya sir dari istighfar dan dzikir, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, syaratnya ada dua. Apa Ya. itu Ustazah? Pengen dapat sir dari dzikir yang kamu baca, syaratnya dua. Yang pertama, adzikir la yanfa illa ma'ad dawam. Kuncinya dzikir itu yang pertama harus dawam, continue, terus menerus. Manusia tuh harus punya wirid, punya penjagaan. Iya. Always, anytime, every time, ya. Harus terus menerus, baru itu akan memberikan manfaat. Dan yang kedua,
wala tu'assir illa ma'al khudur. Tidak akan memberikan bekas zikir itu kecuali dengan menghadirkan hati. Ibarat buah mangga, luarnya kulitnya bagus, dalamnya juga bagus. Ya. Bukan zikir luarnya doang, dalamnya kecut. Ya. Atau dalamnya bagus, luarnya nggak karu-karuan. Ya, enggak. Harus ma'ad dawam wabil khuduril qalb. Dua ini kalau kita laksanakan, zikir itu akan menampakkan sirnya. Kerasa manfaatnya, ya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak Salma. Iya. Sholawat sama istighfar lebih bagus mana? Oh iya, betul. Jangan jawab yang dibaca, udah selesai. Iya, sekarang udah dibaca, tapi bagus mana? Bagus mana? Sholawat atau istighfar? Kan kalian demennya minta yang paling bagus nih. Keduanya, sholawat Ustazah. Sholawat terus. Kaum sholawat memilih sholawat. Kaum banyak dosa memilih Istighfar. Keduanya asalkan dibaca. Sudah tidak terima jawaban dibaca. Ada yang jawab sholawat, ada yang jawab istighfar. Iya. Istighfar dan sholawat mana yang lebih utama? Dua-duanya kan manfaatnya sama, Iya, keberkahannya sama, ya. Cuman Habib Jamal bin Thaha Ba'aqil mengatakan, ya, istighfar itu ibarat sabun, sholawat itu ibarat air. Nah, kalau Kak Salma habis makan geprek sai sambal terasi, terus cuci tangan cuman pakai air doang, bersih nggak? Bau terasi Ustazah. Walaupun kelihatannya bersih. Walaupun kelihatan bersih. Atau tadi tangannya habis makan MBG, cuman cuci tangan pakai sabun doang, nggak pakai air, gimana? Lengket ya teman-teman. Wangi doang, nggak bersih. Nggak bersih. Iya. Betul. Jadi harus kita combine keduanya. Harus seimbang. Iya, iya. Dia fungsinya sama, ngapusin dosa iya, ngabulin hajat iya, ya. Dia sama, deketin diri ke Allah, Rasulullah, dia fungsinya sama. Ya. Tapi kalau kita combine bakalan jadi lebih dahsyat. Istighfarmu dibarengin sholawat sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Kamu ibarat dompleng pegang rantai. Ya. Taubatmu nih istighfarmu, ya, dideketin, ya, digabung dengan menyebut nama Nabi Muhammad, itu bakal jadi lebih apa ya? Lebih ekstrim gitu, lebih kompleks. Jadi harus kita combine. Dapat sabunnya, dapat airnya juga dapat. Jadi bersih, wangi, kinclong, bebas makan lagi kapanpun. Wah, betul gitu, teman-teman. Jadi paham ya, mana yang lebih bagus? Ya, both, dua-duanya. Makanya ya kalau baca sehari 100 sholawat, istighfarnya juga 100. Ya. Mau baca 1000, istighfarnya juga 1000. Bareng-bareng. Ya. Semua bacaan ada sir masing-masing. Kuncinya dua kata Imam Haddad, ya. Ma'ad dawam wabil khudur, ya. Ma'ad dawam wabil. Jadi istiqomah, continue terus menerus. Ya, kata Habib Abdurrahman Asghaf, man laisa lahu wirid fahuwa qirt, ya. Barang siapa yang enggak punya wirid kayak monyet. Monyet itu makan minum sama, kita juga makan minum. Ya, syahwat juga iya sama. Yang membedakan kita sama mereka apa? Ada enggak persatuan majelis kambing? Ya, kajian taklim monyet, istighfar bareng, kepala monyet dan sapi. Ada enggak? Itu yang bedain kita dengan mereka. Kita ada kajian, ada taklim, ada wirid, mereka enggak. Kalau cuman makan minum syahwat semua juga ada. Enggak ada bedanya. Betul. Paham ya teman-teman? Oke. Jadi kalau Anda ingin zikir atau istighfar, kuncinya dua. Pertama istiqomah, yang kedua menghadirkan hati, ya. Ketika membaca zikir atau istighfar tersebut, renungi, hadirkan hatinya, ya. Ada cerita nih, mau diceritain atau skip? Ceritain Ustazah. Cerita. Tapi aku kalau cerita suka haus. Boleh minum nggak? Boleh. Aduh, baik sekali ya pembawa acaranya. Kalau nggak baik nanti Ustazah ngambek. Nggak bercanda Ustazah. Alhamdulillah nggak ngambekan kok, sekarang udah dewasa. Alhamdulillah. Oke. Tak cerita nih, yo. Bahasa Jawa. Monggo. Game. Kisahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang wali min auliyaillah, kekasihnya Allah,
ya, yang gigih banget berjuang mencari ilmu, bahkan demi satu hadis pun rela safar. Dari Bangil ke Batu kayak saya. Masya Allah. Mau taklim tapi nggak ada yang ngajari. Masya Allah. Selalu himmah Ustazah Dina nih. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini dia masyhur namanya, tapi nggak masyhur mukanya, Kak Salma. Ah, bisa gitu. Orang itu tahu namanya doang. Ya. Bukan mirip kayak saya, sedikit. Soalnya apa? Orang-orang tuh tahu saya dulu di online doang, nggak pernah tahu orangnya kayak gimana. Itu zaman sekarang ya ada online. Zamannya beliau Imam Ahmad ya nggak pakai online pun terkenal namanya di mana-mana. Masyhur, tapi orang nggak ada yang tahu kayak gimana orangnya kecuali orang kampungnya doang. Beliau lagi safar Kak Salma ya, demi menuntut ilmu ya. Safarnya pakai lampu. Apa tuh namanya? Lampu apa tuh? Cempluk. Ya, cempluk. Apa sih yang ada kacanya zaman dulu? Lampion. Apa ya? Lentera. Kongsi facai lah. Ya wes. Lampu pokoknya. Obor. Iya. Ya wes iku pokok erek ya. Obor. Emang mau demo. Akhirnya nih ya. Imam Ahmad bin Hambal ini lagi safar ya, demi mencari ilmu ya, syariatnya Nabi Muhammad SAW ya. Safar jauh ya, mengembara sambil di mana-mana beliau tuh belajar, ngambil ilmu, ngambil fawaid ya. Sampai satu ketika udah kemalaman, beliau masuk satu masjid ya. Masuk satu masjid, ditaruh lampunya di situ, beliau ibadah, sholat isya, sholat witir sampai selesai. Beliau nggak tahu nih, masjid itu punya peraturan ya. Jam 9 malam harus tutup. Tidak boleh ada yang tidur di masjid. Gimana terus? Nggak boleh nginep. Lah kan zaman dulu nggak ada hotel. Iya. Ya, zaman dulu ini musafir taat. Iya. Masih pakai lampu, masjid itu udah jadi tempat biasa ya, persinggahan musafir-musafir, tempat umum gitu. Ternyata takmirnya memiliki peraturan tidak boleh bermalam di masjid. Udah jam 9 udah mau ditutup, diusir nih Imam Ahmad. Beliau nggak tahu takmir kalau itu Imam Ahmad. Masya Allah. Hei kamu musafir, ayo keluar. Ini masjidnya mau tutup. Udah jam 9 ya. Udah salat isya, udah witir selesai, pergi ya. Datang lagi nanti subuh, nggak apa-apa katanya. Maaf Pak takmir, saya ini musafir. Kalau Bapak ngusir saya mau tinggal di mana? Hari udah gelap, saya nggak mungkin jalan lagi. Saya janji besok setelah sholat subuh saya pergi. Ya. Oh enggak, pokoknya nggak bisa. Masjid ini dilarang tidur di sini. Ya. Terus saya mau tidur di mana? Ya terserah. Bukan masalah saya. Yang penting kamu harus keluar dari sini. Tolonglah Pak takmir, sekali ini aja bolehin saya nginep. Saya udah nggak punya tujuan kemana. Saya ini orang jauh musafir. Beliau nggak nyebut saya Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau kita ya nggak tahu ini mereka siapa saya. Emang kamu siapa? Ya, jadinya ngotot lah takmir. Pokoknya saya nggak mau tahu kamu keluar. Tolong saya Pak takmir. Enggak mau. Udah diseret, dicengkewing kata orang Jawa. Diambil tangannya, diangkat, diseret, dilempar keluar. Ya Allah. Keluar kamu dari sini. Emang ngeyel ini orangnya. Didorong keluar masjid, nabrak tukang roti, tabrakan. Katanya terus, tukang roti, loh. Ini ada adegan apa ini? Kok sampai lempar-lemparan orang? Apa yang terjadi? Ada adegan apa ini? Sampai saya ketabrak. Ini loh ada orang ngeyel. Udah dibilang masjid tutup, nggak boleh tidur di sini. Ngotot dia minta tidur di sini. Ya udah Pak, udah tenang ya. Biar beliau ini tidur di rumah saya aja. Rumah saya cukup luas untuk menampung tamu. Ya saya nggak mau tahu, urusin. Pokoknya jangan sampai dia kembali lagi ke masjid. Takmirnya udah pegel. Ya. Imam Ahmad diem doang. Bapak bener Pak,
mau nampung saya. Jangan khawatir Pak, ayo ikut saya ke rumah. Rumah saya cukup besar untuk menampung Bapak di rumah. Ya udah, jalanlah Imam Ahmad bin Hambal dengan Khabbas, tukang roti. Nguleni roti. Roti zaman dulu itu loh. Iya. Di sepanjang perjalanan diperhatiin sama Imam Ahmad, mulutnya Khabbas ini tukang roti nggak berhenti komat kamit. Was. Kak Salma yang terhibur sampai kajian. Kita yang ketawa teman-teman. Ini kalau mau dilepasin terlalu kelepasan nih ketawanya sudah. Was. Bisa nggak? Belajar ya nanti. Untung nggak pakai British. Ya diperhatiin mulutnya komat kamit terus. Ojo ngakak. Iya udah buat aku sudah. Jadinya mulutnya komat kamit. Jangan nangis loh. Iya. Diperhatiin. Pak, kok saya perhatiin dari tadi Bapak komat kamit. Bapak baca apa ya Pak? Saya pengen tahu, saya pengen belajar gitu. Oh, saya lagi istighfar sama Allah SWT. Ini kebiasaan saya sehari-hari. Masya Allah. Lagi jalan, lagi kerja, nguleni roti, jualan, nyampe rumah tuh saya nggak berhenti, mulut saya istighfar. Sampai jalan, masuklah di depan rumah. Mereka berdua duduk ya. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Kenapa? Tamunya nanya. Apa yang Bapak dapetin dari istighfar? Saya pengen tahu nih, Bapak komat kamit istighfar sepanjang hidup dapatnya apa? Oh, dapatnya banyak, katanya beliau. Semua yang saya minta Allah kasih berkat saya istighfar. Ya Allah. Nabi Muhammad aja nggak punya dosa istighfar tiap hari. Ya, bisa ngapusin dosa harian kita. Kalau kita istighfar 70 sampai 100 kali setiap hari. Itu Nabi Muhammad ya istighfar. Kemudian apalagi kita ya. Iya. Akhirnya kemudian Bapak dapat apa? Coba cerita. Ini faedah nih buat saya. Saya mau belajar nih. Semangat ini Imam Ahmad ya. Ini yang Khabbas nih nggak tahu ini Imam Ahmad. Oh banyak banget Pak saya dapat ya. Saya dulu berdoa minta pekerjaan sama Allah. Saya dikasih keahlian membuat roti. Bapak tahu toko roti saya terkenal sekarang. Ya, saya punya pekerjaan yang layak. Kemudian saya pengen rumah besar. Kamu lihat rumah saya besar bisa menampung kamu nginep di sini. Saya minta kendaraan yang bagus, itu pun Allah kasih. Kuda-kuda saya di belakang semua kuat-kuat. Masya Allah. Kudanya banyak beberapa ekor. Ya, kalau sekarang ada Al-Fatihah, ada Lexus ya. Alphard jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada Wuling, ada BYD, BYD. Ada Bingo dan lain sebagainya. Dia kudanya macam-macam. Ada yang namanya Commodore. Wah. Ya. Oh gitu Pak, iya. Saya minta istri ya, dikasih istri yang solihah 4 lagi. Ya Allah, dirombong teman-teman. Banyak banget. Sampai sudah. ada pantunnya. Apa itu? Tuku kupat kurang bumbu, bocah papat lemu-lemu. Ngakak maneng Kak Salma. Aku sudah. Harus Lanjut nggak nih? lanjut. Kak Salma ini loh katanya mau ngasih kopi sampai hari keberapa? Ya kajian, kasih kajian. Kajian teman-teman yang megang duitnya kajian. Gurau je. Sampai mana tadi? Saya dikasih istri 4 lagi. Minta anak soleh-soleh, anaknya semua penghafal Quran. Masya Allah. Semua. Lah terus Bapak kok nggak berhenti istighfar? Katanya Imam Ahmad, kan semua udah tercapai. Yang keinginan hajatuna ilaika kasir tadi itu udah semuanya udah terpenuhi hajat-hajatnya. Terus akhirnya beliau bilang ada satu keinginan saya yang belum terkabul. Ya. Tapi kata beliau, saya yakin one day suatu saat Allah pasti mengabulkannya. Makanya itu saya nggak berhenti istighfar ya. Kalau saya boleh tahu Pak, keinginan apa? Saya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya Allah. Langsung marah Imam Ahmadnya. Nah ini gara-gara sampean ini.
Loh kenapa? Ya gara-gara bapak ini sampai saya diseret dari masjid, dikeluarin, dilempar. Seakan-akan hanya untuk memenuhi doa bapak. Allah mau nunjukkan ini loh, Imam Ahmad. Langsung ditabrak ketemu sekaligus. Loh memang siapa? Kamu siapa? Saya ini Imam Ahmad bin Hambal. Blek langsung pingsan. Tukang rotinya pingsan. Gak cuma ketemu, Imam Ahmadnya nginep di rumahnya. Masya Allah. Kayak Allah bimbing langsung dilempar ini loh, yang kamu minta-minta ditunjukin nih Imam Ahmad. Ya, dilempar, ditabrakin, ketemu beliau langsung seketika itu nginep lagi sampai puas ya. Pingsan, sadar, sampai nggak percaya. Jadi kamu ini Imam Ahmad. Jadi engkau ini yang selama ini saya nantikan, saya idolakan, saya doain. Iya Pak, saya Imam Ahmad. Emang kenapa mau ketemu saya? Sampai heran, sampai diseret hanya gara-gara Allah tuh mau ngabulin permintaan bapak tersebut. Ya, tukang roti tersebut. Akhirnya subhanallah berkat istighfar dikasih ya, dia ketemu dengan wali min auliyaillah. Masya Allah ya. Jadi bagus mana istighfar sama sholawat? Keduanya combine ya. Kisah sholawat ada tapi nanti. Jam berapa ini? Udah waktunya selesai? 19 sepertinya. Wes. Sekitar 5 menitan lagi kayaknya. 5 menit doang? Iya. Ya boy, ini belum apa-apa Kak. Oke lah, yang ketiga, at-tarku bil jawarih. Masih ingat yang pertama tadi apa? An-nadam bil galab, hatinya nyesel. Yang kedua al-lisan bidzikir wal istighfar, lisannya selalu basah dengan zikir dan istighfar. Yang ketiga at-tarku bil jawarih, anggota badan dijauhkan dari tempat-tempat yang membuat kita maksiat. Dulu saya maksiat karena duduk dengan orang ini, ya jangan duduk lagi dengan orang itu. Betul. Gak pakai enak, gak enak, udah gak ada sistem enak, gak enak kalau kamu mau jalan menuju Allah. Dulu saya kalau temenan sama dia, saya jadi orang cinta dunia, maksiat terus, ya udah putusin pertemanan kalian ya. Misalnya dulu ada bunga dari mantan ya, buang. Itu yang bikin kamu inget masa-masa maksiat dulu. Udah, tarku bil jawarih. Buang, contoh teman-teman. ya, tinggalkan, jangan duduk dengan dia lagi, tinggalin. Itu baru kamu dikatakan taubatan nasuha. Eman, kenang-kenangan, padahal udah punya anak ya. Masih nyimpen kenang-kenangan. Buat apaan? Kenapa saya maksiat? Karena saya berteman dengan dia, maka jauhi dia, tinggalin dia. Itu baru dikatakan kamu taubatan nasuha. Saya ingat kisah saya dulu, Kak Salma. Wah, gimana ya? Itu seru nih. Bukan kisah-kisah gimana sih. Saya dulu kan suka banget musik ya. Koleksi kaset-kaset banyak kan. Zaman dulu tuh kasetnya masih pakai pita, Kak Salma. Iya. Kemudian iya, tape zaman dulu banget, saya masih kecil. Lagu anak-anak koleksi saya tuh banyak. Anak 90-an kan lagu anak-anak banyak. Saya SMP udah ganti disc. Disc itu loh. Kemudian sejak saya hijrah, ya bukan hijrah juga ya. Maksudnya udah mulai mondok, udah mulai kenal Ustadzah Maha, udah mulai belajar, udah mulai ikut pesantren Kilat Karimah, udah mulai nggak pakai jeans, pakai abaya. Masa-masa jahiliyahnya udah mulai dikurangin. Itu Ustadzah nasehat, kamu apa hal-hal yang ngingetin kamu pada maksiat itu kamu harus buang gitu. Akhirnya apa yang terjadi dengan kaset, jeans dan lain sebagainya tuh saya mikir, kalau saya buang ada orang yang ngambil, orang dengerin, itu jadi dosa jariah buat saya. Gitu kan. Berarti ini harus saya lenyapkan dari muka bumi ini. Gitu kan. Apa yang terjadi? Ya kaset itu dihancurin. Sampai keluar pitanya, pakai palu dibuka, dihancurin, disknya harus dikopek-kopek, harus disobek, dipatahin, kemudian dikubur. Kubur massal, entah udah jadi apa, udah nggak tahu. Jadi itu kayak apa ya? Ya udah, orang ngambil pun udah nggak mungkin bisa digunakan gitu. Jadi pokoknya segala sesuatu yang ngingetin kamu akan maksiat itu kamu harus jauhi. Entah tempat itu, atau entah teman, atau entah barang, apapun yang ngingetin kalau kamu melihat itu jadi pengen maksiat lagi, kamu tinggalin, kamu jauhin.
Walaupun itu sekedar kaset, ya. Oke. Walaupun itu sekedar baju zaman jahiliyah misal atau apapun itu. Ya mau temen, mau kenang-kenangan, ya pokoknya tarku bil jawarih. Baru kamu dikatakan taubatan nasuha. Susah Ya, banget sudah, butuh tenaga ekstra. butuh effort tapi kerjain. Kalau memang pengen tahalli, bersih-bersih ya. Dan yang keempat, yang terakhir, al-azm. Azam itu janji, tekad kuat kepada hati diri sendiri untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Ya, dia udah lisannya zikir, dia udah nyesel ya, dan dia udah tadi apa? Udah tarku bil jawarih, ninggalin sesuatu yang ngingetin dia maksiat ya. Yang keempat, dia tinggal janji pada dirinya gak akan ngerjain selama-lamanya. Itu aja untuk yang sekarang ya. Masih panjang sebenarnya, tapi kita bahas di part 2 insya Allah kalau ada waktu di lain kesempatan insya Allah. Oke. Atau besok ya. Besok insya Allah ada. Besok sudah. insya Allah ada. Tamam, saya kembalikan kepada MC tercinta kita insya Allah. Tafadhali Kak Masya Salma. Allah. Ya Allah, pembahasan Ustazah Dina nih benar-benar tertampar ya. Benar-benar gimana ya teman-teman? Saya sampai nggak bisa ngomong ini. Ternyata tobat itu butuh effort yang sangat. Kalau kita gini sudah, ini ada beberapa pertanyaan sedikit ya sudah. Kalau misalnya Oke. kita maksiat, abis gitu tobat nih, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, terus maksiat lagi, mau tobat itu malu sama Allah Namanya Ta'ala. itu seorang hamba ya. Hamba itu ya selalu begitu. Kadang jatuh tapi dia jatuh lagi, dia naik lagi, berusaha lagi ya. Gak perlu malu karena Allah kalau udah maafin, dimaafin bener-bener. Ya kalau sama orang, habis salah bikin salah lagi tambah gak enak, tambah malu. Iya. Allah bukan seperti makhluk. Ya. Oke. Ana indadzan abdi bi. Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Cuman jangan ngelakuin kesalahan yang sama. Udah ditaubatin, kamu ngelakuin kesalahan yang sama. Beda dengan orang yang kesalahannya lain lagi, taubat yang dosa yang lain. Kesalahan yang sama diulang-ulang, itu kamu seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Udah taubat, udah bener-bener jatuh lagi, balik lagi kayak apa? Kayak kapok Lombok. Udah tahu cabai itu pedes, dimakan lagi kepedesan lagi. Jangan, ya, kamu harus azam. Ini syaratnya yang keempat, tekad gak akan ngulangin selama-lamanya. Kamu harus yakin Allah memaafkan, asal jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa yang sama. Oke. Gitu. Berarti kita nggak boleh malu sama Allah, teman-teman. Ya nggak boleh dong. Terus kamu mau cari siapa? Pokoknya terabas terus saja ya. Oke sudah. Satu lagi teman-teman ya. Bonus ya? Bonus ini. Hari ini ada Ustazah Maha? Ada. Ini nih Ustazah. Bentar. Saya baca dulu teman-teman ya. Bagus-bagus pertanyaannya, bingung. Oke. Ini. Ustazah, gimana kalau kita udah berusaha minta maaf, minta ridhonya teman atas kesalahan kita, tapi dia nggak pernah mau jawab dia maafin atau enggak? Bukan urusan kita. Tugas kita kemarin kita udah bahas. Yang penting kita udah minta maaf, udah berkali-kali bahkan. Dia nggak gubris, tinggal urusan dia sama Allah. Urusan kita udah beres ya. Karena yang ngetuk pintu hatinya kan Allah. Kamu tinggal doa aja. Betul. Hidayah minallah. Dia mau maafin mau enggak, hak ada di dia, gitu kan? Iya. Jadi yang penting kita jangan seperti itu. Kalau ada orang minta maaf, kita maafin, kita maklumin ya. Kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu udah berani minta maaf, itu udah bagus. Udah ngakui kesalahan, udah datang minta maaf, it's okay. Selanjutnya urusan dia sama Allah, urusan kamu sama dia udah beres. Oke. Ya, Terima gitu. kasih Ustazah. Sama-sama say. Jadi pentingnya juga menjaga lisan teman-teman ya. Makanya kita jangan sampai melukai hati sesama muslim, karena urusan sama manusia itu Ribet. susah, ribet, belum tentu mau dimaafin.
Kalau sama Apalagi Allah pakai gampang. bawa dosa warisan ya. Nah, panjang cerita. Ceritanya panjang. Kamu dulu yang menggulingkan ketakmiran kakekku. Anak-anaknya nggak nyopo. Panjang banget itu rentetan itu Ustazah. Kamu saya tuntut di akhirat nanti. Padahal nasib dia dan kita sama aja. Sama Gak aja. ada yang kenal jadi panitia Iya. malaikat, gak ada. Betul. Pakai betul. tuntut menuntut, ribet urusannya di Iya. akhirat. Selesaiin di sini. Oke. Udah, jangan pernah mati bawa dendam, bawa dosa. Oke. Ribet urusan di akhirat. Siap. Terima kasih Ustazah karena ini Sama-sama. waktu sudah mau selesai nih. Sepertinya kajian sudah mahal selanjutnya. Kita nih nyempet-nyempetin padahal ya waktunya. Betul. Insya Allah sampai di sini teman-teman. Besok kita bertemu kembali di kajian Ilzam Bab Robak. Tentunya Insya akan Allah. membahas bait-bait yang seru lagi, makin nampal lagi mengenai isi hati kita. Dan acara malam ini ditutup dengan sesuatu yang spesial. Gosidahnya Ustazah Dina. Mari kita dengarkan bersama-sama teman-teman. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان